Teman-teman, buat yang udah download template budget planner ini, tapi masih bingung nih gimana cara pemakaiannya. Oke, aku jelasin ya. Nah, template ini sebetulnya mudah banget diaplikasikan karena ini cocok banget buat pemula gitu ya. Kalian tinggal masuk-masukin aja nominalnya, nanti akan langsung kerekap. Nah, di sini misalkan ada saldo awal nih. Saldo awal itu adalah untuk uang sisa di bulan kemarin, misalkan di bulan April masih ada sisa, silahkan tulis, berapa sisanya. Misal di sini sisanya ada 500.000 kalian tulis, atau misalkan nggak ada sisa nih, kalian tulis aja 0 gitu ya. Nah, di sini ada cash flow. Cash flow itu perputaran uang di aliran uang di, di keuangan kalian gimana gitu ya. Sehat apa enggak. Nah, bisa dilihat dari sini. Di sini di bagian tabel cash flow kalian gak usah tulis secara manual ya teman-teman, karena nanti akan langsung kerekap dari bagian tabel yang di bawah ini. Nah, jadi kalian gak usah isi, ini cuman untuk apa? Nanti dilihat aja hasilnya. Nah, yang harus kalian isi itu adalah bagian tabel-tabel di bawah ini. Untuk total saldo, total pengeluaran, sama sisa saldo nanti akan terakumulasi tersendiri. Jadi nggak usah diisi ya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kalian isi adalah tabel pendapatan. Misal, di sini ada kategorinya gaji suami, gaji istri, bonus, kemudian freelance, bisnis, atau misalkan kalian ada tambahan lain, misalkan affiliate, atau produk digital boleh ditulis ya. Nah, di sini ada kategori maaf, ada tabel budget. Budget itu adalah nominal perkiraan yang akan kita dapatkan, gitu ya. Sedangkan aktual itu nominal sesungguhnya. Jadi kalau budget itu kayak perkiraan kita dapat berapa sih per bulannya gitu ya. Aktualnya berapa? Tuliskan. Nanti di sini akan ada totalnya otomatis ya. Kemudian di sini ada bagian tabungan. Tabungan ini ya memang uang yang disisihkan untuk beberapa hal yang ingin kita simpan gitu ya. Di sini contohnya ada dana darurat, ada pendidikan anak, umroh, kurban, atau liburan. Nah, kalian bisa tuliskan di sini atau mau yang lain tambahan yang lain boleh. Nanti tinggal diisi. Di sini juga ada kolom checklistnya. Kalau sudah ditabung nih uangnya bisa di checklist. Di sini ada budget dan aktual sama ya. Budget perkiraan, aktual nominal sebenarnya. Kemudian ada tagihan. Nah, kalau tagihan beda ya sama tabungan. Kalau tagihan itu yang memang harus kita bayar dan biasanya kalau tagihan itu kan nggak boleh kelewat ya gitu ya. Contohnya WiFi, kemudian BPJS atau asuransi, kemudian Google Drive atau langganan-langganan yang kayak gitu, itu ya bisa diisi. Kemudian contohnya SPP anak nih, pendidikan anak. Masuknya di kategori pendidikan. Kemudian listrik, pulsa, air atau yang lainnya yang wajib kalian bayar tiap bulannya itu masuk ke tagihan. Nanti kalian isi nominal sama budgetnya. Kemudian di sini ada alokasi pengeluaran. Nah, untuk di alokasi pengeluaran kalian hanya tulis di kolom budgetnya saja ya teman-teman. Untuk kolom aktualnya kalian gak usah tulis. Karena apa? Karena untuk yang kolom aktual itu dia akan terakumulasi dari eh, tracking pengeluaran. Nah, jadi di sini ada 2 sheet ya, ada dashboard, kemudian ada tracking pengeluaran. Nah, tracking pengeluaran ini di sini ada sisa budget pengeluaran, gitu ada berapa sisanya. Kemudian di sini ada keterangan. Misalkan hari ini kita naik Gojek nih ke tempat kerja. Tuliskan berapa nominalnya dan di sini bisa dipilih kategorinya masuk ke kategori mana.
gitu ya. Ongkos ojek berarti kan transportasi. Terus misalnya makan di warteg, ditulis juga. Sini groceries food. Terus udah itu kalian beli bahan-bahan atau belanja bulanan nih. Misalkan belanja bulanan. Bulanan berapa ya kira-kira, misal 500.000 deh. 500.000. Nah, sini kalian pilih kategorinya, ada di household ya. Nah, semuanya di tracking pengeluaran eh, tiap harinya apa, nanti dituliskan aja kategorinya. Nah, nanti di bagian dashboard itu udah otomatis ke total sesuai kategori teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi transportasi aktualnya dia ke rekap 15.000 gitu ya tadi yang naik Gojek. Nah, jadi nanti yang bagian aktual ini nggak usah diisi karena akan kerekap dari tracking pengeluaran. Untuk budget, di sini silakan kalian tentukan budget masing-masing kategorinya kira-kira berapa gitu ya. Kemudian di sini yang terakhir ada bagian hutang atau cicilan. Nah, kalau hutang atau cicilan kalian tuliskannya beda ya sama kolom tagihan. Karena kalau hutang atau cicilan eh, kadang ada yang cepet beres gitu ya, ada yang lama banget beresnya. Jadi nggak berbeda lah sama tagihan. Kalau sini hutang sama cicilannya dituliskan berapa. Misal kalian eh beli barang nih di salah satu e-commerce dan bayarnya pakai pay letter. Nah, berarti masukin di bagian hutang gitu ya. Kalian tulis budgetnya berapa? Budgetnya misalkan 150. Nah, aktualnya kalian tulis berapa? Saran sih dari aku kalau budget pay later itu digedein ya. Soalnya kan kadang suka ada tambahan bunga ya dari pembayaran biasa gitu. Misalkan aktualnya itu 143. Nanti dia akan langsung ke rekap ya. Nah, kerekapnya di bagian cash flow. Nah, di bagian sini itu udah otomatis kerekap. Kerekapnya kita bisa lihat di bagian diagram batang untuk budget dan aktualnya berapa, sama di diagram lingkaran ini. Nah, kita bisa tahu nih aktual pengeluaran dan pendapatan kita segimana sih gitu tah. Kemudian untuk total saldo di sini akan terakumulasi dari saldo awal ditambah pendapatan. Kalau total pengeluaran berarti spending money kita gitu ya, mau di tagihan, mau di pengeluaran, mau di tabungan atau hutang cicilan. Pokoknya uangnya keluar gitu ya. Kemudian di sisa saldo itu total saldo dikurangi total pengeluaran. Jadi sisa saldo kita berapa lagi. Biasanya suka sama-sama yang ini nih. Sisa saldo aktual. Nah, gitu teman-teman. Sedikit tutorial dari aku. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana cara penggunaannya, silahkan kalian japri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.